Banyak teman-teman yang tanya di DM akun Instagram saya seperti ini. Pak Agung, bagaimana sih supaya bisa bicara lancar di depan kamera seperti video-video motivasi yang Pak Agung buat di YouTube itu? Baik, saya akan berikan tip praktisnya spesial untuk kalian. Namun seperti biasanya, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Baik, jadi saya tidak termasuk orang yang terlalu banyak teori ya teman-teman. Saya tidak katakan teori atau konsep itu tidak penting ya. Teori dan konsep itu sangat penting. Tapi tidak kalah penting praktek dan latihan. Jadi jika diibaratkan praktek atau latihan itu seperti makan. Gimana kalau kalian tidak makan? Lapar kan? Ya. Jadi kondisikan praktek atau latihan itu seperti makan. Jadi seperti kebutuhan teman-teman. Kalau kalian tidak latihan atau kalian tidak praktek akan lapar. Ya, oke. Jadi jangan selalu mengharapkan kalian supaya bisa belajar harus ikut kursus ini dulu, harus ikut seminar, harus ada mentor, atau harus ada orang yang lebih senior dari kalian. Jika kalian seperti itu, kalian sibuk dan pasti tidak akan jadi-jadi. Dan akhirnya kalian tidak akan pernah belajar. Baik, jadi bagi orang yang berorientasi untuk maju, mereka akan gampang sekali termotivasi. Mereka akan mudah menjadikan siapa saja dan apa saja menjadi bahan pembelajaran. Menjadikan bahan latihan dan praktek. Supaya kalian tidak bingung, saya kasih contoh berikut. Saya sering melihat TV ya, di situ ada acara sinetron misalnya. Dan di situ ada peran seorang dokter yang gagal menyembuhkan pasiennya. Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Itu pun bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan latihan teman-teman. Praktekkan saja acting dari dokter itu, misalnya seperti ini. Bapak dan Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun sepertinya Tuhan mempunyai rencana yang lain. Kini orang tua Anda sudah meninggal. Ya, gampang kan? Jadi bagi orang yang berorientasi maju akan mudah sekali termotivasi. Akan mudah sekali menjadikan apa saja dan siapa saja yang dia temui baik dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan latihan atau praktek kalian. Ya, jadi jika kalian sudah menanamkan mindset latihan atau praktek seperti kebutuhan saat kalian makan, maka kalian jika tidak praktek atau tidak latihan setiap hari, kalian akan lapar. Ya, jadi dengan kata lain, seimbangkanlah antara teori atau konsep dengan latihan Anda. Ya, jadi saya tidak mengatakan teori atau konsep itu tidak penting ya. Teori dan konsep penting, tapi tidak kalah penting praktek dan latihan. Akan lebih baik lagi jika praktek atau latihan kalian juga didukung oleh pengembangan teori atau konsep melalui pendidikan-pendidikan formal. Misalnya kalian ikut kursus, ikut seminar, atau pelatihan-pelatihan yang lain. Tapi jika misalnya kalian tidak memungkinkan untuk mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan, ya seperti saya katakan tadi, jadikanlah apa saja dan siapa saja yang kalian temui dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan latihan dan praktek. Ya, itu saja sih tips praktis dari saya. Jadi harus banyak latihan dan praktek dan belajar teori dan konsep seperlunya. Baik, semoga tips singkat yang saya sampaikan di sesi kali ini bisa bermanfaat ya. Ayo,
Jadikan apa saja dan siapa saja yang kalian temui dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan latihan. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.